kasih telah berkenan datang. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat SST MSI, Bapak Ibu Kepala Bapeda atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Dinas Kominfo atau yang mewakili, Bapak Ibu Kadis Pendes atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa Pangeran Jaya Batu, Bapak Safril Hasibuan beserta seluruh jajarannya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan cerdik pandai Desa Pangeran Jaya Batu. Serta tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin tamu undangan kami, para agen statistik, serta seluruh pegawai BPS Kabupaten Padang Lawas yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya lah kita dapat hadir pada acara pencanangan dan pembinaan Desa Cinta Statistik tahun 2024 Desa Pangeran Jaya Batu, Kecamatan Lubuk Baru. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan bagi kita semua. Saya Uswatun Hasanah akan memandu acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Sultan Iskandar Siregar. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الرايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين 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 يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا شغلنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولقرابتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ما كان زكيا أو محروما أو مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وسعادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والسيرة والسلامة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلم وقتنا أيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Sultan Iskandar Siregar. Semoga dengan doa tersebut acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan oleh Kepala BPS Kabupaten Padang Lawas, Bapak Oliver Bobi Reno Simarmata, SST MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izin bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Camat Tugu Berubun, terima kasih Bapak sudah bisa hadir di acara kita pagi ini. Yang saya hormati Ibu Kadis Kominfo, Ibu Kabid yang mewakili. Yang saya hormati Bapak perwakilan dari Dinas Pendes dan dari Bapeda Kabupaten Padang Lawas. Yang saya hormati Bapak Kades Pagarahan Jaya Batu dan
seluruh undangan, tamu yang berbahagia, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya kira kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena masih diberikan kesehatan dan kita masih bisa berkumpul pada saat ini di kantor desa Pagar Jaya Batu untuk memenuhi undangan kami, yaitu dalam rangka pencanangan Desa Cinta Satestik. Nah, barangkali Bapak Ibu, sebelum saya memberikan sambutan lebih jauh, mohon izin di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini, adakah yang tahu kepanjangan dari BPS itu apa? Ada yang bisa sebutkan Bapak-bapak dari desa? BPS ya, antara 100 buat Bapak. Badan Pusat Statistik. Jadi sering orang salah menyebut dengan BPJS. Nah, itu jauh sekali urusannya. Yang satu urusan asuransi, yang satu masalah data. Dan kebetulan di beberapa daerah kantornya bersebelahan pula, BPS, BPJS. Mau urus asuransi datang ke kantor BPS. Nah, tapi saya kira di sini kita bersyukur Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu BPS. Jadi Bapak dan Ibu, BPS ini salah satu lembaga pemerintah yang ada di setiap kabupaten kota, provinsi, ya bahkan di tingkat pusat, satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Tugas-tugasnya apa? Nah, kalau Bapak Ibu sering dengar dulu tukang sensus, nah itu zaman dahulu. Tapi sekarang kita adalah lembaga yang diberi wewenang untuk menyediakan data-data statistik. Nah, jadi selain BPS, kita juga harus sering-sering kita harus kenal apa itu statistik, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi kami hadir saat ini, ya ini untuk melakukan pembinaan Desa Cantik. Nah, jadi yang saya bilang tadi, Desa Cantik itu kepanjangannya apa? Desa Cinta Statistik. Kenapa harus cinta statistik? Ya, kenapa nggak cinta yang lain seperti itu? Karena memang Bapak dan Ibu, kita dalam kehidupan sehari-hari itu nggak bisa lepas dari data statistik, Pak. Saya kira di sini banyak ibu-ibu. Kalau saya tanya, Bu, harga cabai sekarang mahal apa murah, Bu? Murah, tahu kan ibu-ibu? Tapi kalau bapak-bapak belum tentu tahu tuh. Nah, tapi kalau harga rokok katanya apa? Bapak nggak tahu. Betul, kondisi sekarang harga cabai, harga tomat lagi murah. Nah gitu ya Bapak dan Ibu. Nah tapi mungkin masyarakat senang harga-harga murah. Siapa yang nggak senang harga-harga murah? Petani. Jadi semua harus dipikirkan Bapak Ibu. Ini kebetulan kita di Padang Lawas pertama tidak ada yang berkontribusi di pertanian korti, mungkin nggak banyak, jadi nggak terlalu berpengaruh. Coba kalau di tanah kawasan Pak, harga tomat di bawah 1.000, harga wortel terjun bebas, masyarakat nggak akan mengalami dampak. Nah itu dia. Jadi itu contoh kecilnya bagaimana data-data itu harus kita tangani dengan baik. Nah, kenapa Desa Panggalan Jaya Batu? Mungkin ada yang bertanya. Dari 303 desa di Padang Lawas, satu kelurahan, kenapa desa kita yang terpilih? Ada nggak Bapak Ibu yang bertanya-tanya? Ya betul Pak. Jadi saya kira kita patut berbangga hati karena memang di BPS tahun ini ada namanya program Desa Cantik. Kita diminta membina minimal 2 desa. Di desa kita lah terpilih salah satu, dan satu lagi Desa Batu Gajah. Nanti akan ada pencanangan juga di Desa Batu Gajah, Kecamatan Bulu Sosa. Kenapa Desa Panggalan Jaya Batu terpilih? Karena ada kriterianya Pak. Salah satu kantor desanya ada. Saya kira masih banyak desa yang kantor desanya belum ada. Nah ini kan mau diperlombakan tingkat nasional ya. Jadi kita mungkin harus sungguh-sungguh ya. Saya kira harus. Jadi selain itu, selain kantor desanya ada fasilitasnya, ada komputer, ada laptop. Kalau ada internetnya lebih bagus lagi. Itu yang kami lihat di kantor desa kita. Jadi sebenarnya kalau dengan Pak Kadis, kami udah dari 3 bulan yang lalu nih sering kunjungan kemari persiapan. Bahkan agen-agen statistik udah kami pilih di antara kader-kader desa yang nanti akan terlibat menyusun data-data kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada agen statistik yang saya sebutkan tadi. Nah, ada orang anak-anak muda atau aparat desa yang bisa mengoperasikan komputer itu, Pak. Bapak dan Ibu.
Kalau nggak bisa dioperasikan ya belum tentu mungkin desa kita yang terpilih, walaupun kantor kita saya kira cukup bagus, layak kita usulkan. Itulah dasarnya Pak. Ya, salah satu lagi desa Batu Gajah itu adalah usulan dari Dinas Pemdes. Nah itu ternyata desa yang sudah sering diusulkan di global, makanya kami juga udah intens ke sana. Kepala desanya juga luar biasa responnya. Kita menawarkan bagaimana kerjasama supaya data-data desa nanti bisa dibenahi. Beliau sangat merespon, sama hal dengan Pak Kadis juga. Pak Kadis kita cukup merespon, jadi kita pun dengan tidak berat hati, dengan yakin mengusulkan desa kita ini untuk dibawa bahkan tingkat nasional. Dan penilaiannya nanti sampai bulan November ya. Oke, jadi itu dia kenapa desa cantik kita yang terpilih. Nah, kenapa penanganan data itu perlu, Bapak dan Ibu? Karena kalau pembangunan tidak berdasar dengan data, itu tidak akan tepat sasaran, mubazir. Ya, jadi harapan kita juga nanti bagaimana satu data Indonesia itu terwujud. Makanya dalam setiap kegiatan kami, teman-teman dari Kominfo, dari Bapeda, bahkan mungkin nanti kalau desa cantik dengan Pemdes ini akan selalu kami gandeng. Kenapa? Saya kira mereka yang banyak butuh data. Teman-teman di perencanaan di Bapeda mau bikin pembangunan di Padang Lawas itu kan harus berbasis data. Datanya dari mana? Salah satu dari desa, bersama kepala desa itu semua. Ya, bagaimana jumlah penduduk, bagaimana dengan data-data lainnya. Nah, kalau di desa kita ini mata pencaharian umumnya apa? Bertani. Bertani apa ini Pak? Sawah. Sawah. Sawit juga ada. Oke, betul. Nah, mungkin berbeda dengan desa-desa lain. Semuanya misalnya perkebunan sawit, atau misalnya seperti pasar Sebukuan, di situ ada sektor perdagangan, ada jasa, gitu ya Pak ya. Nah ini kan harus tergambar Pak di data-data kita. Berapa orang petani yang nanam padi? Tahu nggak kita semua sekarang ini? Diambil nggak datanya? Berapa orang yang jadi PNS, yang jadi guru? Nah, ada nggak masyarakat kita yang punya apa yang termasuk kategori disabilitas? Ada nggak Pak? Ada Pak. Nah, saya kira ada. Jadi kalau data-datanya kita kelola dengan baik, kalau nanti ada program pemerintah kita udah siap. Misalnya pemerintah menganggarkan pembangunan MCK di rumah-rumah, kita harus tahu dulu datanya berapa rumah yang belum punya. Nah itu contoh kecilnya Pak. Ya banyak sekali data yang kita tidak sadar Pak. Setiap hari kita bergelut dengan data. Mungkin kalau udah bicara data kita udah mikir angka-angka rumus pusing, nggak mau mikirin. Tanpa kita sadari setiap hari kita bergaul dengan data. Contoh kecil ya, ibu-ibu kalau masak pakai garam nggak Bu? Ya. Jadi kalau udah dikasih garam, mau mencoba udah cukup nggak garamnya, itu dimakan nggak semua makanannya? Cukup sedikit aja kan? Sedikit aja diambil, itu sudah mewangi, udah pasti sama rasa garamnya. Nah, itu udah Bapak Ibu sudah melakukan teknik statistik di situ, teknik pengambilan sampel namanya. Yang sedikit aja udah pasti sama itu rasa garam. Nggak perlu dimakan semua. Contoh, mau tahu penyakitnya, yang diambil darahnya semua apa cukup satu suntik aja? Nah, kalau semua mati kita nggak Bapak Ibu. Karena cukup satu suntik udah tahu dia penyakitnya apa. Itulah contoh statistik Pak. Jadi nggak perlu pendataan menyeluruh. Tapi kalau tingkat desa, berapa penduduk kita Pak Kades? 600-an ya? Nah, 600 orang yang penduduk kita, saya kira aparat desa bisa melakukan sensus nanti. Dan kita sudah bekali agen-agen statistik. Nah, kita sekarang nanti dalam tahap diskusi, nanti ada sesi paparan. Coba Bapak Ibu kasih masukan. Data-data apa yang kira-kira perlu kita kumpulkan dari masyarakat? Nah, itu dia. Ya, misalnya tadi data rumah tangga yang belum punya akta nikah. Ada nggak Pak yang kita tahu belum punya akta nikah? Ada. Bagaimana teman-teman dari yang ngurusin ini siapa nih Pak? Biskuit Capil ya. Bagaimana mereka mau datang kalau nggak tahu siapa yang belum punya buku nikah? Nah dalam hal ini tentu diminta juga masyarakatnya proaktif. Biasanya masyarakat kalau belum kepepet nggak mau. Nanti pas anaknya udah mau sekolah harus ada buku nikah baru berasa khusus.
tolonglah dibantu, tolonglah diurus, kayak gitu Pak. Jadi kalau data-data ini nanti sudah kita kumpulkan, sudah diupdate ke masyarakat, saya kira ini jadi modal kita Pak Kades, Pak Camat, untuk membawa desa kita ini ke arah yang lebih baik. Misalnya Pak Kades mau mengusulkan alokasi dana desa misalnya untuk pembangunan MCK, atau ada yang mau dibantu anak-anak putus sekolah misalnya, itu kan sudah lebih terarah, udah punya kita data. Nah nanti outputnya ada Pak. Ya, salah satunya bagaimana data-data kita ini nanti dikelola secara digital. Jadi bapak-bapak siapapun nanti yang butuh mau tahu tentang desa Pagaran Jaya Batu, cukup nanti akses websitenya. Kita bantu Pak untuk hal ini supaya bisa diakses, disiapkan. Tapi tentu harapannya perawatan datanya ini berkesinambungan ke depan, supaya teman-teman dari desa lah yang mandiri. Tidak lagi kami bina terus, artinya ada kebutuhan dari desa lah. Kalau ada kebutuhan tentu teman-teman di desa yang akan menyiapkan data-datanya, kan itu Pak. Kami cuma di awal ini saja ini ada pembinaan seperti ini. Nah itu, jadi saya kira data itu sangat penting Pak untuk pembangunan. Bahkan Bapak Presiden bilang, Bapak Ibu setuju nggak kalau dibilangnya data itu lebih mahal dari minyak? Betul Pak, sekarang itu sudah begitu. Siapa yang pegang data, dialah yang memenangkan peperangan. Jadi kalau Bapak Ibu sering nonton di TV perang Ukraina, Rusia, itu nggak semata-mata perang senjata paling canggih Pak, enggak. Tapi perang data Pak. Bagaimana Rusia mau menyerang Ukraina, dia harus tahu dulu berapa jumlah tentaranya, kualifikasinya itu pasukan khusus atau pasukan seadanya, di mana sentra-sentranya. Kalau nggak ada data, hasil serang-serang aja itu wajib Pak, salah sasaran. Nah, itu lah contoh kecilnya Pak. Jadi saya kira di kita pun data ini perlu kita siapkan. Kami mau menggugah, kami cukup senang. Unsur masyarakat cukup banyak yang datang Pak Kades, ya, dari tokoh agama, tokoh masyarakat. Nanti erat kaitannya juga ini misalnya penanganan stunting. Masih ada nggak stunting di desa kita? Ada yang tahu? Nah, mungkin kader kesehatan nggak hadir ya. Nah, jadi masalah di kabupaten kita ini masalah stunting masih masalah besar Pak. Kalau udah kena stunting anak-anaknya, generasi muda kita ke depan nggak bisa kita harapkan bisa lebih baik karena sudah terganggu tumbuh kembangnya. Itu erat kaitannya nanti Pak dengan mereka. Jadi saya kira saya bisa terlalu melebar ya, tapi itulah yang mungkin coba kami tawarkan dalam pertemuan ini. Nanti kita akan ada paparan, nanti akan ada outputnya, nanti ada juga 3 agen statistik yang akan kita kukuhkan nanti, 3 agen statistik yang sudah dipilih. Jadi harapannya 3 inilah nanti yang terdepan untuk mengelola data-data di desa kita. Jadi saya kira butuh dukungan Pak Camat, Pak Kades, ya, bagaimana supaya teman-teman kita ini bisa diperhatikan, supaya data-data kita nanti bisa dipastikan update dan yang terbaru lagi yang akan disiapkan. Saya kira tanpa berpanjang lebar, mohon izin juga nanti Pak dalam sambutan Bapak, kami mohon Bapak berkenan juga nanti untuk mencanangkan desa ini secara simbolik di akhir sambutan Bapak. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Desa Pagaran Jaya Batu, Bapak Syafril Hasibuan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Teluk Berumun, yang sama-sama kita hormati Bapak dari BPS Kabupaten Paranggawas, yang kita hormati Ibu dari Kominfo, yang sama-sama kita hormati Bapak dari Pemdes Kabupaten Paranggawas, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh bernama Desa Pagaran Jaya Batu, Bapak dari BPD, perangkat desa yang saya hormati.
Pada umumnya kita semua yang berkumpul di aula desa kantor desa pada Jumat ini. Ya, terima kasih. Kami ucapkan juga kepada BPS Kabupaten Padang Lawas yang telah menempatkan desa Parangge Batu ini sebagai salah satu desa cantik. Kami dalam program desa cantik ini bisa membantu data dan pembangunan sehingga arah pembangunan yang dilakukan di desa Parangge Batu ini semakin terarah dan tepat sasaran. Terima kasih juga dalam pelaksanaan program ini tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami juga butuh dukungan dari masyarakat, dukungan dari BPD, dukungan dari tokoh agama, tokoh adat, masyarakat desa Parangge Batu pada umumnya. Desa kita ini juga dipersiapkan menjadi salah satu desa cantik yang diperlombakan di kancah nasional. Harapannya dengan dukungan penuh dari kita semua, semoga kedepannya desa kita ini diteladani oleh desa-desa lainnya di Kabupaten Padang Lawas. Jadi mungkin sambutan dari saya selaku Kepala Desa Parangge Batu. Cukup sekian, acara kita masih panjang. Mungkin saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus meresmikan pencanalan dan pembinaan Desa Cipta Statistik tahun 2024 Desa Pagaran Jaya Batu, Kecamatan Lubuk Barumun yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Lubuk Barumun, Bapak RH Ade Robi Harhab Ishak. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kantor desa Pagaran Jaya Batu pada pagi menjelang siang hari ini, serta salawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan sapanya mulai dari dunia ini hingga di akhirat kelak nantinya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala BPS Kabupaten Padang Lawas, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pagaran Jaya Batu beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Pagaran Jaya Batu beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Kadis Kominfo Kabupaten Padang Lawas atau Ibu Kabin yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ataupun yang mewakili, dan yang saya hormati yang mewakili kantor Bapeda Kabupaten Padang Lawas yang telah hadir bersama kita, dan utamanya yang saya hormati para seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Desa Pagaran Jaya Batu yang seperti yang dibilang Bapak Kepala BPS cukup membanggakan karena banyak hadir pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPS, kita hari ini akan menetapkan Desa Pagaran Jaya Batu sebagai ataupun pencanangan sebagai desa Cipta Statistik atau desa cantik. Selain tadi yang disampaikan oleh Bapak BPS, ada namanya kriteria-kriteria yang perlu dicapai suatu desa dalam
suatu syarat untuk sebagai ikut sertakan sebagai peserta lomba desa cantik, yaitu kantor desa. Penilaian saya selaku camat Kecamatan Lubuk Balungun sudah masuk dari kategori berkembang dan maju. Jangan lagi itu. Jadi saya harapkan jangan lagi ada kemunduran. Pak Kades juga tadi berharap kepada Bapak dan Ibu untuk berperan serta aktif. Apalagi Pak, kita patut bangga ini karena dari 303 desa se-Kabupaten Padang Lawas, 2 yang terpilih sebagai desa yang ikut perlombaan desa cantik tingkat nasional. Salah satunya Desa Bakaran Jaya Batu ini. Saya selaku sedangkan Bapak dan Ibu warga Desa Bakaran Jaya Batu, saya camat itu merasa bangga karena dari 303 desa loh Pak, kita terpilih. Oleh karena itu, ini ayo Bu, Bapak Ibu, ini kesempatan yang sangat jarang, langka. Kalau mungkin tidak bisa kita juara 1, ya mungkin paling tidak juara umum lah gitu kan. Kan? Jadi mungkin sekedar kata sambutan itulah yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Selasa tanggal 10 September 2024 kita sama-sama secara resmi mencanangkan Desa Bakaran Jaya Batu sebagai Desa Cinta BPS. Iya kan? Iya kan? Statistik kan? Nah, Desa Cinta Statistik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Lubuk Balungun yang telah memberikan sambutannya sekaligus meresmikan kegiatan pencanangan Desa Cinta Statistik tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara puncak, yaitu pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama program Desa Cinta Statistik tahun 2024 Desa Bakaran Jaya Batu, Kecamatan Lubuk Balungun. Kepada Bapak Kabupaten Padang Lawas, Bapak Camat Lubuk Balungun, Bapak Kepala Desa Bakaran Jaya Batu, Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Pendes, Bapeda dan Kominfo, kami persilakan untuk maju ke depan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami menandatangani komitmen bersama dan visi dari komitmen bersama pada hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024, kami berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2024 di Desa Bakaran Jaya Batu, Kecamatan Lubuk Balungun. Terima kasih.
Bapak yang berada di belakang, mohon untuk sebentar ya Bapak Ibu. Selanjutnya kami undang seluruh tamu undangan kami untuk maju ke depan dan berfoto bersama. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Kepala BPS Kabupaten Padang Lawas dan seluruh jajaran. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Pagaran Jaibatu, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dari Dinas Pemdes, Kominfo dan Bapeda, dan juga yang sama-sama kita hormati dan saya sayangi Bapak Ibu perwakilan dari desa, tokoh masyarakat, tokoh adat yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai materi, kurang lebih mungkin beberapa menit ke depan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya kalau biar sayang makanya kita kenalan. Nah, perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Yusuf Pripadi Siregar. Saya sekarang bertugas di BPS Kabupaten Padang Lawas, dan sekarang saya bertugas sebagai pembina Desa Cantik di Desa Pagaran Jaibatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin dari tadi bingung ya, apa itu Desa Cantik? Desa Cantik apa? Desa kita ini mau bangun jalannya dipercantik apa gitu kan? Nah, jadi Desa Cantik itu sebenarnya singkatan dari Desa Cinta Statistik. Berarti kegiatan kita ini bagaimana mau membangun desa kita ini cinta terhadap statistik. Jadi itulah tujuan dari program yang akan kita laksanakan. Jadi apa itu nanti Desa Cantik, kapan kegiatannya, apa yang akan kita lakukan, di sinilah akan kita bahas kurang lebih 2 jam ke depan ya. Nggak lama-lama. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BPS itu ada dasar hukumnya. Nah, untuk kegiatan Desa Cantik ini bisa kita lihat, yang pertama itu Undang-Undang tentang Statistik, sampai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nah, apa sih yang melatar belakangi kenapa kita lakukan program Desa Cantik ini? Nah, desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, tentunya sebagai level paling rendah dalam pemerintahan itu, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seluruh sumber dayanya, tentunya itu berada di pihak desa. Nah, jadi peran serta desa dalam pembangunan itu sangat tinggi dibandingkan pemerintah kabupaten kota sampai ke pusat. Nah, kemudian saat ini di desa terdapat berbagai sistem aplikasi seperti Prodeskel, SDGs Desa, dan seterusnya, tetapi kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah desa dalam hal pengelolaan dan literasi data masih relatif rendah. Nah, ini mungkin dirasakan oleh kakak abang aparat desa yang sebagai operator. Mungkin banyak keluarnya, kita harus ngentri di Prodeskel, SDGs Desa. Mungkin datanya, permintaannya itu aja datanya. Tapi asal permintaan data kita cari lagi, asal permintaan data kita cari lagi. Nah, mungkin dari kegiatan ini nantinya, apabila nanti sistem ini meminta data, kakak
abang aparat mungkin tidak perlu lagi ribet-ribet mencari data yang dibutuhkan. Sudah tersedia dan sudah update data-data terbaru. Kemudian, BPS atau Badan Pusat Statistik sebagai leading sektor dalam pengembangan statistik memiliki peran penting dalam pembinaan untuk meningkatkan literasi data di tingkat desa. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah tadi, disitulah peran kami dari BPS untuk memberikan pengetahuan terkait pengelolaan data statistik di tingkat desa. Oleh karena itu, makanya kita laksanakan program Desa Cantik. Nah, apa sih pentingnya data untuk pembangunan desa? Apa bedanya data desa dibangun dengan data yang berkualitas dengan pembangunan yang dilakukan tanpa data? Nah, apabila pembangunan kita lakukan dengan penggunaan data, tentunya perencanaannya dalam menentukan target dan strategi desa itu semakin jelas. Jadi dari data yang kita miliki, kita tahu apa masalah yang ada di desa kita, kemudian kita tahu apa solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah yang ada di desa kita ini. Nah, dampak buruknya kalau tidak ada data, perencanaannya ya tidak tepat sasaran. Jadi kita target kita A, tapi malah nggak tercapai, malah target B yang jadi gitu kan. Nah, selanjutnya, sebagai indikator yang digunakan dalam memantau perkembangan pembangunan desa. Nah, dalam mungkin program-program yang dilakukan di desa kita ini mungkin sudah banyak yang kita laksanakan. Tapi berhasil atau tidaknya, apakah manfaatnya dirasakan oleh yang sesuai yang kita harapkan, itu dapat kita ukur dari adanya data. Nah, kemudian sebagai indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas dan dampak pembangunan desa dan bagaimana keberlanjutannya. Nah, dari data juga kita bisa tahu dari program yang sudah kita lakukan, apa sih yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai. Kemudian apa kekurangannya. Nah, dari kekurangan itu kita bisa perbaiki dari data yang kita miliki. Oh, ternyata kita harus melakukan ini di program kita ke depannya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya peran BPS dalam penguatan data desa. Nah, tentunya Bapak Ibu di desa ataupun aparat desa, agen statistik, itu tentunya bingung ya dari mana ilmu terkait tentang data, terkait statistik. Nah, disitulah peran kami. Nah, mana BPS bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral. Nah, nanti akhirnya tujuannya itu pembangunan desa menjadi lebih tepat sasaran. Nah, akhirnya nanti dari program Desa Cantik yang kita laksanakan ini, yaitu terwujudnya satu data desa Indonesia atau yang disingkat SDDI. Nah, yang mana pembinaan standar data dan metadata secara top down untuk sinergi kebijakan pusat dan daerah. Nah, seperti tadi, pembinaan Desa Cantik ini bertujuan untuk membangun pemerintah desa dalam penyediaan data desa. Nah, apa sih tujuan dari program Desa Cantik ini? Kalau kita ada kegiatan, tentunya pasti ada tujuan. Yang pertama, itu meningkatkan literasi atau pengetahuan perangkat desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam program Desa Cantik ini kita ada namanya pembinaan-pembinaan. Nah, beberapa bulan belakangan ini pembinaan hanya dilakukan kepada agen statistik saja. Nah, jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu sekalian ataupun ada anak-anaknya yang ingin mengetahui tentang statistik, mungkin di sekolahnya, di kuliahnya, itu boleh juga ikut nanti di kegiatan pembinaan kita untuk memberi pengetahuan terkait dengan statistik. Kemudian tujuannya itu ada standarisasi pengelolaan data, dan selanjutnya adanya optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa tepat sasaran. Nah, mungkin kita sadari ya, kita punya banyak data, tapi dari data itu kita nggak bisa buat apa-apa karena kita belum tahu bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana mencari informasi dari data itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu membentuk agen-agen statistik pada level desa kelurahan. Itulah tadi 3 kakak abang yang menjadi agen statistik. Nah, apa sih outputnya? Apa sih nanti yang dihasilkan dari kegiatan pembinaan kita ini? Yang pertama, terlaksananya kegiatan pengelolaan statistik di desa. Kemudian tersedianya output statistik di desa ataupun kelurahan. Nah, ini contohnya mungkin nanti di akhir kegiatan kita ini mungkin desa kita ini mempunyai website, yang mana website itu akan menginformasikan gimana sih desa kita ini kepada halayak luas, masyarakat luas. Kemudian terbentuknya agen statistik yang sudah mendapatkan pembinaan statistik. Dan selanjutnya adanya piagam penghargaan dalam penyelenggaraan statistik di desa. Nah, yang terakhir tadi, desa kita ini merupakan salah satu yang diperlombakan. Dari Padang Lawas
ada 2 desa yang dilakukan pembinaan, dan yang diperlombakan pada tingkat nasional itu hanya desa Pagaran Jebatu. Jadi kesuksesan dalam program kita ini tentunya harus ada peran aktif dari aparat desa, agen statistik, dan tentunya dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan mungkin kan semua masyarakat nggak hadir di sini. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti yang menyampaikan kepada masyarakat lain apa sih program Desa Cantik yang kita lakukan ini. Nah, dampaknya yang pertama itu dilakukan pembinaan desa cinta statistik. Kemudian kapabilitas statistik desa meningkat. Kemampuan desa dalam mengelola data itu meningkat. Kemudian data statistik yang dikelola desa semakin berkualitas. Kemudian pengambilan keputusan sudah berdasarkan data. Dan akhirnya pembangunan desa menjadi lebih tepat sasaran. Nah, selanjutnya penyelenggaraan Desa Cantik. Siapa saja sih yang melakukan kegiatan Desa Cantik ini? Dan yang tentunya pertama BPS. Di sini kami berperan sebagai pembina yang memberi pengetahuan kepada agen statistik dan masyarakat terkait bagaimana cara mengolah data. Selanjutnya agen dan komunitas statistik. Nah, agen statistik tadi yang sudah kita kukuhkan tadi, nah itu perannya yang pertama mendapatkan pembinaan statistik. Nah, nanti pembinaan yang akan dilakukan itu wajib dihadiri oleh agen-agen statistik, Bapak Ibu. Jadi nanti ke depannya, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui data-data, bagaimana kondisi data kita, itu bisa dikomunikasikan langsung kepada agen statistik kita tadi. Nah, agen statistik itu melaksanakan pengolahan data sesuai dengan kaidah statistik. Kemudian adanya transfer pengetahuan hasil pembinaan statistik dari agen statistik kepada masyarakat. Nah, yang terakhir juga ada juga peran serta kepala desa di sini. Yang pertama mendukung kegiatan pembinaan Desa Cantik. Dan syukurnya Bapak Ibu sekalian, kepala desa kita ini sangat mendukung kegiatan program di desa kita ini. Tentunya hal ini juga harus disupport dari Bapak Ibu masyarakat sekalian. Nah, kegiatan desa kita ini tentunya nggak akan berjalan terus sampai nanti nggak tahu kapan gitu kan. Tentunya ada jadwal kegiatan. Nah, sekarang ini kita berada di masa Agustus sampai Oktober. Nah, kegiatan inilah kita lakukan sosialisasi kegiatan statistik sampai dengan pelaksanaan kegiatan statistik yang dilakukan di desa. Nah, nanti tentunya dalam kegiatan lomba itu nanti ada penilaian Bapak Ibu. Penilaian itu dilaksanakan pada bulan Oktober. Nah, disitulah nanti penilaian desa kita ini apakah menjadi salah satu desa terbaik atau tidak. Nah, tentunya dalam kegiatan pembinaan itu ada kurikulum yang disampaikan kepada agen statistik, mulai dari penjelasan umumnya, bagaimana mengelola data, analisis data, mengumpul data, hingga nanti terakhir sampai monitoring dan evaluasi. Nah, dari Desa Cantik yang kita lakukan ini, apa sih harapan yang kita dapat dari program ini? Yang pertama, pengelolaan data yang dilakukan itu bersifat pemenuhan kebutuhan. Jadi kita melakukan kegiatan itu berdasarkan apa yang memang kita butuhkan. Jadi kalau memang kita butuhkan, tidak perlu kita laksanakan. Kemudian pengembangan pendataan yang sesuai dengan potensi desa ataupun kearifan lokal. Kemudian adanya implementasi pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan desa. Dan yang terakhir itu ada peningkatan literasi statistik masyarakat desa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dalam jangka panjang dari program Desa Cantik ini nanti adanya terwujud satu data desa Indonesia, yang mana tujuannya itu untuk melakukan pembinaan statistik sektoral di tingkat kabupaten kota untuk memenuhi data desa yang sudah memenuhi prinsip satu data Indonesia. Apa-apa saja nanti yang kita bina dalam program Desa Cantik ini untuk SDDI? Yang pertama, data kewilayahan. Contohnya, berapa sih luas desa kita ini? Apa saja sih desa-desa perbatasannya? Kemudian, ada berapa jumlah sarana prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, itu akan kita bina dalam kegiatan pembinaan Desa Cantik ini. Kemudian data individu. Nah, data individu seperti berapa sih data jumlah penduduk kita? Berapa sih jumlah penduduk kita ini yang sedang bekerja ataupun yang pengangguran, yang sedang sekolah, ataupun
Rata-rata penduduk kita ini tamatan pendidikannya itu apa? Misalnya SMA sederajat atau perguruan tinggi. Nah, tentunya itu akan kita bina. Terakhir itu data keluarga. Nah, selanjutnya dalam statistik ini tentunya kembali kami berulang kali mengingatkan bahwa dalam jenis-jenis statistik itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama statistik dasar, yang mana ini yang diselenggarakan oleh BPS, yang mana statistik ini keperluannya untuk secara luas atau secara makro. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi. Nah, data-data seperti itu biasanya itu kan hanya pada level kabupaten kota. Nah, itu biasa yang dikeluarkan oleh BPS. Kemudian ada statistik sektoral, yang mana untuk keperluan yang bersifat spesifik. Nah, ini biasanya data-data yang dihasilkan oleh desa juga termasuk OPD, kementerian lembaga dan lainnya. Nah, terakhir statistik khusus, yang mana keperluannya untuk bersifat khusus, sudah jelas dia. Nah, ini penyelenggaranya biasanya swasta, individu, masyarakat. Nah, ini contohnya mungkin waktu pemilu ini sering dilihat di TV kan, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, quick count ya. Nah, itu biasanya dilakukan oleh pihak swasta. Kita pindah aja ya. Nah, dalam kegiatan menghasilkan data statistik itu tentunya ada tata cara yang perlu kita lakukan. Bukan asal kita mengumpulkan data, kemudian kita masukkan ke komputer baru kita olah-olah saja. Tentunya harus ada standar yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama itu ada menspesifikasikan apa kebutuhan kita. Nah, setelah kita tentukan kebutuhan data di desa kita desain bagaimana cara mengumpulkan datanya. Apakah kita langsung mengumpulkan ke masyarakat, bisa juga ke dinas-dinas, ataupun sumber-sumber data lainnya. Kemudian kita bangun metode pengumpulan datanya. Setelah kita bangun, kita lakukan. Misalnya kita akan melakukan kegiatan pengumpulan data ke rumah-rumah, maka dilaksanakanlah pengumpulan data tersebut. Nah, selanjutnya, setelah data itu dikumpulkan, tentunya kita harus memproses data itu untuk mendapatkan informasinya. Kemudian kita analisis, dan terakhir itu kita diseminasikan dan evaluasi, yang artinya kita sebarluaskan ke masyarakat luas. Kan nggak sayang aja gitu kan, data yang kita punya hanya kita aja yang tahu. Lebih baik kita bagikan data yang bisa kita share ke masyarakat, itu kita sebarluaskan. Dan tentunya data berkualitas itu harus memenuhi prinsip satu data Indonesia dan adanya penjaminan kualitas. Nah, data berkualitas itu dia harus memiliki kriteria. Yang pertama dia itu relevan, kemudian akurat, mudah diakses, konsisten, tepat waktu, dan mudah ditafsirkan. Nah, prinsip-prinsip satu data Indonesia itu yang pertama itu adanya standar data, yang mana komponen itu seperti adanya konsep, definisi, klasifikasi, ukuran satuan, kemudian metadata, nah, informasi dari data kita itu. Kemudian adanya kode referensi dan atau data induk, dan yang terakhir interoperabilitas data. Nah, dari proses bisnis ini, kenapa sih harus kita terapkan? Yang pertama itu agar statistik yang dihasilkan itu tadi berkualitas. Kemudian dapat mengintegrasikan data dan standar metadata pada proses dokumentasi. Kemudian tersedianya suatu kerangka yang dapat digunakan dalam proses penilaian kualitas dan perbaikan. Nah, seperti tadi manfaat kualitas data yang baik itu bagi desa, tentunya keputusan yang akan diambil nanti lebih tepat dan efektif. Kemudian adanya peningkatan efisiensi operasional. Kemudian kepercayaan publik yang lebih tinggi. Nah, tentunya kalau data yang kita hasilkan berkualitas, mungkin di pihak desa, masyarakatnya lebih percaya kepada aparat desanya, bahwa mereka mampu mengelola datanya dengan baik. Kemudian yang terakhir adanya pelaporan yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melaksanakan sebelumnya, pembinaan sudah dilaksanakan selama 1 bulan kurang lebih. Nah, dari kegiatan itu kami dan agen statistik sudah melakukan identifikasi kebutuhan data di desa kita ini. Nah, mungkin dari hasil identifikasi kebutuhan data itu didapatkanlah data-data mana saja yang perlu kita perbaiki ataupun kita update dan kita kumpulkan. Nah, dari hasil identifikasi kebutuhan itu ditemukanlah salah satu masalah di sini.
Nah, data yang kita miliki itu masih banyak data yang bentuk cetakan, hanya bentuk kertas dia. Seperti buku induk. Buku induk itu kan masih cetakan dia. Kemudian dari data yang bentuk cetakan itu tentunya dalam mengolahnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian dari buku induk itu juga data yang di dalamnya itu juga tidak update. Contohnya misalnya ada orang yang sudah meninggal dunia, itu masih dihitung. Kemudian sudah pindah, itu juga masih dihitung. Tentunya apabila ada permintaan data dari mungkin dari aplikasi tadi ataupun dari masyarakat, contohnya berapa sih jumlah penduduk laki-laki di Desa Pagaran Jaya Batu? Nah, mungkin pihak desa selama ini mungkin susah atau menerka-nerka mungkin kira-kira sekian gitu kan. Mungkin kita semua pun seperti itu. Nah, jadi dari hasil identifikasi kebutuhan data itu kita laksanakanlah kegiatan statistik updating terkait data penduduk, data kondisi rumah, dan data penerima bantuan. Nah, tentunya dalam kegiatan pengumpulan data yang dilakukan ini tentunya nggak bisa dilakukan oleh agen statistik kita yang 3 orang tadi kan Bapak Ibu. Nah, di sini kami melibatkan agen statistik serta kelompok pemuda atau yang biasa Naposo Nauli Bulung ya Bapak Ibu di Desa Pagaran Jaya Batu serta didampingi oleh pembina statistik saya sendiri. Nah, mungkin nanti mulai hari ini atau udah pernah turun Kak? Belum ada ya. Nah, mungkin besok atau hari ini anak pemuda-pemuda di desa kita ini akan melaksanakan pengumpulan data serta updating data ke rumah-rumah Bapak Ibu di Desa Pagaran Jaya Batu ini. Jadi nanti tujuannya itu untuk mengupdate data-data kita, mulai dari data penduduk, kondisi rumah, dan kalau misalnya ada yang menerima bantuan maka akan kita catat. Nah, tentunya ini nantinya akan bermanfaat bagi kita apabila kita ingin mengetahui data-data ataupun informasi dari desa kita. Apa saja sih data yang kita kumpulkan? Tadi kan kita akan melakukan pengumpulan data penduduk, data kondisi rumah, dan data penerima bantuan. Nah, dari data penduduk itu nantinya petugas-petugas kita ataupun pemuda-pemuda kita akan menanyakan keberadaannya, kemudian nomor KK Bapak Ibu, nama lengkap, jenis kelamin, dan seterusnya sampai status dalam keluarga. Nah, nanti di sini sebagai mungkin gambaran singkat dari saya, dari data penduduk ini nanti ada ditanyakan seperti pekerjaan. Nah, pekerjaan di buku induk itu biasanya apa Bapak Ibu? Kalau tahu, sering muncul di kakak-kakak kita. Wira swasta kan? Nah, wira swasta itu kan cakupannya sangat luas itu. Nah, tentunya kalau itu kita pakai, misalnya apa sih pekerjaan atau sumber pencarian utama masyarakat di Desa Pagaran Jaya Batu? Kalau wira swasta kita buat kan nggak spesifik. Kemudian mungkin dari buku induk itu sampai sekarang mungkin udah berganti pekerjaannya, jadi tidak update. Nah, makanya kita update pekerjaannya, mulai dari petani, ASN, guru, sampai dia kalau misalnya sebagai tukang panen sawit juga kita data di sini. Jadi data yang kita punya itu memang data yang sebenarnya kondisi sekarang ini. Kemudian status perkawinan. Status perkawinan ini kan kalau kawin itu semestinya kan kita harus ada buku nikah. Nah, di buku induk itu statusnya itu ada yang kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Nah, dari nanti hasil update kita itu akan terdapatlah berapa sih jumlah pasangan di Desa Pagaran Jaya Batu ini yang sudah menikah tetapi belum memiliki buku nikah. Nah, mungkin dari situ nanti dari pihak desa mungkin bisa konsultasi ke pihak yang berwenang bagaimana sih untuk mengeluarkan buku nikah dari pasangan-pasangan yang sudah nikah tapi belum ada buku nikahnya. Nah, mungkin itu untuk data penduduk. Selanjutnya data kondisi rumah. Nah, dari data kondisi rumah ini nantinya akan dikumpulkan dari status kepemilikannya, misalnya rumah milik sendiri kah, menumpang kah, atau dia ngontrak, sewa. Nah, itu akan didata nanti semua Bapak Ibu. Kemudian luas bangunannya. Nah, ini untuk mengetahui apakah misalnya rumah masyarakat di desa itu dengan jumlah anggota keluarga di dalamnya itu sudah sesuai standar atau belum. Kemudian jenis lantainya, jenis dindingnya, jenis atap, sampai nanti sumber penerangan utama. Nah, dari data ini mungkin nanti kita tahu ada berapa sih keluarga di desa kita ini yang rumahnya belum memiliki listrik ataupun sudah memiliki listrik tapi dia masih narik dari tetangganya. Nah,
Selanjutnya dari sumber air untuk mandi dan sumber air untuk minum. Nah, yang terakhir itu data penerima bantuan. Dari data penerima bantuan ini nanti akan ditanyakan nomor KK, nama, NIK, sampai jenis bantuan nanti yang diterima. Misalnya dia di keluarga Bapak Ibu nanti anaknya menerima program Indonesia Pintar. Nah, itu akan ditanyakan. Jadi hal ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai informasi. Jadi nanti kalau misalnya abang-abang kita ini datang, pemuda-pemuda kita ini datang ke rumah, udah nggak bingung lagi. Jadi nanti SOP-nya itu atau tata caranya, mereka datang ke rumah-rumah kita memintakan KK. Nah, dari KK itu nanti akan dimasukkanlah ke dalam sistem kita. Nah, sistemnya nanti mereka pakai HP itu Bapak Ibu. Nah, dari situlah semua data-data ini diperbarui. Nah, jadi nanti hasil akhirnya data-data yang kita update ini akan kita publikasikan, yang sudah coba kami susun seperti website Desa Pagaran Jaya Batu. Nah, untuk gambaran awalnya itu nanti tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi desa kita ini nantinya akan memiliki satu website yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Jadi bukan kayak papan informasi di desa aja. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya butuh data atau mau tahu kayak mana sih kondisi desa kita atau berita-berita, nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat di websitenya ini. Nah, ini gambar awalnya, ini gambar Bapak Kades ya. Kemudian dari data-data itu nanti ada salah satu menu, yaitu menu dashboard. Nah, dari data itu seperti tadi, misalnya data penduduk data penduduk Desa Pagaran Jaya Batu. Nah, dari data itu akan kita dapatkan informasi. Kemarin kami sudah mencoba dari buku induk saja Bapak Ibu. Kami dapatkanlah data seperti ini. Jumlah laki-laki di Desa Pagaran Jaya Batu berjumlah 317 orang dan perempuan berjumlah 306 orang. Nah, dari data itu nanti bisa kita dapatkan ini. Kemudian jumlah penduduknya sekitar 623 orang dengan jumlah keluarga 159 orang. Nah, kemudian juga nanti kita dapatkan juga jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Nah, dari data kemarin itu masih kami dapatkan yang belum terupdate bahwa di desa kita ini sebagian besar tidak atau belum sekolah. Nah, ini bisa saja dia mungkin yang masih memang di bawah umur belum sekolah ya, ataupun memang udah usia sekolah tapi memang sudah tidak bersekolah. Kemudian ada SD sederajat, kemudian SMP, kemudian belum tamat SD di kita ini berdasarkan data terakhir 90 orang. Kemudian yang tamat SMA sekitar 80 orang. Nah, untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaannya ini masih terlihat hanya menumpuk di 609 ini, yang artinya datanya itu belum terisi. Nah, jadi nanti akhirnya dari kegiatan ini data-data kita ini akan ditampilkanlah seluruhnya di website ini. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mengakses. Kemudian hasilnya ini nantilah menjadi salah satu kriteria penilaian untuk penentuan desa cantik terbaik dari Badan Pusat Statistik. Nah, sebagai penutup, desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan desa, sekaligus ujung tombak pengumpulan data sektoral. Oleh karena itu, perlu pembinaan statistik tingkat desa untuk menghasilkan data berkualitas langsung dari sumbernya. Mungkin sekian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada tanya jawab, Pak? Oke. Mungkin kita akan membuat sesi tanya jawab. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin jadi satu buku, sudah buku. Jadi di situ ada nama kepala rumah tangga, nama istri, nama anak-anaknya, pekerjaannya, pendidikannya, apa lagi yang tadi kakak? Status perkawinan. Status perkawinan. Golongan darah. Ada itu yang ada, Pak. Itu pun banyak yang belum lengkap di kakaknya. Itu tadi makanya pekerjaan tadi masih menumpuk di belum ada terisi, Pak. Belum terisi, Pak. Nah, ke atas dulu. Nah, paling yang bisa kita percaya yang ini penduduk menurut jenis skalanya. Berarti di sini di Pagaran Jaya Batu 49,1% itu perempuan. Berarti mana paling banyak?
Laki-laki itu perempuan? Lebih banyak laki-laki. Nah, gitu. Memang Padang Lawas secara umum lebih banyak laki-laki. Tapi desa tertentu yang lain belum tentu, Pak. Ada desa di Jawa, Pak, lebih banyak perempuannya, Pak, kurang laki-lakinya. Kalau mau lajang-lajangnya lari ke sana. Nah, atau di satu desa yang kumpul statusnya mohon maaf janda semua. Dari sini kita dapat itu, Pak. Nah, jadi kalau ini kondisinya masih ideal. Nah, ini secara persentase, secara jumlah mana? Ini tengok di atas, Pak. 317 laki-laki, 306 perempuan. Nah, jadi kalau datanya ini sudah diupdate, sebelum ke situ, supaya bisa ditampilkan seperti ini, Bapak dan Ibu, datanya harus nggak boleh lagi dalam bentuk buku Ibu. Itu kan print-printan dicetak. Kayak mana dia bisa membaca aplikasinya? Kan nggak mungkin. Jadi harus dialihkan ke versi digital. Nah, itulah yang kami latih, Pak. Jadi nanti ini pun website ini yang gratis nih, Pak. Dari Google. Kita manfaatkan yang gratis, belum yang berbayar. Nah, gitu ya. Jadi yang sederhana dulu. Nah, inilah salah satu informasi yang bisa kita lihat. Jadi kalau sudah digital datanya, Pak, misalnya lah ya, ada karena ini penerimaan mahasiswa baru adalah misalnya 10 anak-anak muda kita yang pindah keluar Padang Lawas, maka ini akan berkurang secara otomatis, grafiknya pun akan ngikut. Nah, itulah kalau dia digital, Pak. Syaratnya apa? Tentu dia harus melapor ke kantor desa, kan gitu. Seringkali penduduk ini pindah-pindah aja, datang aja, nggak melapor. Jadi nggak update datanya, padahal sudah banyak penduduk kita yang keluar masuk. Nah, itu makanya kita berharap bapak-bapak inilah nanti menjadi terdepan untuk mengedukasi masyarakat kita. Karena kalau nggak melapor juga, Pak, kan kita nggak bisa. Misalnya Kak Santi, saya guys, dia tahu si Anu pindah, langsung dikurangkannya perempuan 1. Nggak boleh begitu kan? Kan harus melapor kan, Bu ya. Nah, itu. Jadi karena masih harus melapor, jadi kalau nggak ada peran aktif masyarakat ini pun nggak jalan, dong. Ini contoh kecil aja saya bikin, ya. Penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jadi kalau ditanya orang Pak Kades atau Bu Sekdes, berapa lebih banyak laki-laki atau perempuan? Udah tinggal buka websitenya. Oh, ini lebih banyak laki-laki kalau desa kami. Berapa jumlahnya? Oh, ini. Berapa rumah tangga? Ini jumlah penduduknya ini terjumlah otomatis. Gak usah lagi pakai kalkulator, bapak-bapak. 317 tambah 306 berapa ya? Nah, udah langsung terhitung di sini. Berapa keluarga? Nanti ada. Ini apa ya? Keluarga. Keluarga, Pak. Ini rasio jenis kelamin. Nah, itu Pak. Ini contoh kecil aja. Data penduduk yang ada di KK, belum ada yang lain-lain ini. Nah, baru menurut pendidikan yang ditamatkan ini seringkali kan nggak update, Pak. Di KK waktu bikin KK, anaknya paling besar itu masih tamat SD, sekarang udah S1. Kalau nggak diupdate, ya nggak nampak perubahannya. Padahal udah banyak sarjana di desa kita ini misalnya. Jadi ini bisa bergerak kalau diupdate datanya. Kapan diupdate? Nah, ini tentu ada waktunya yang ditentukan. Misalnya, apakah 2 kali setahun, apakah sekali setahun. Nah, itulah nanti teman-teman agen statistik lah yang kami harapkan bisa melatih warga atau anak-anak Karang Taruna tadi. Karena kalau BPS yang diharapkan nggak mungkin Pak kami tiap hari membantu terus. Jadi harapan kami 3 agen yang tadi sudah dikukuhkan, itulah nanti yang memberi pelatihan ke anak-anak muda. Misalnya tadi ya, untuk mendata 600, sekitar berapa kakak kita? 160. 180 kakak. Kan pastinya aja belum dapat kan nanti. Sekitar pastinya belum dapat. Nah, berarti misalnya perlulah 10 anak-anak muda untuk mendata. Nanti dilatih berapa hari, baru disuruh turun ke lapangan. Konsepnya harus sama, Pak. Harus sama yang 10 orang ini, jangan beda-beda. Kalau nanti datanya pun salah gitu. Jadi kalau nanti itu sudah dilatih, misalnya waktu pendataannya kita bikin 1 bulan, 180 rumah, dengan 180 rumah tadi, 1 hari 1 orang bisa mendata 10. Nah, berapa hari itu yang dibutuhkan? Ditanyalah semua data-data yang perlu ditanya. Misalnya ada di rumah si A ada 5 orang tinggal, ditanyalah pendidikannya yang sekarang.
ya laki-laki perempuan, atau ada udah pindah, tadinya tercatat 5, rupanya sekarang konsepnya sudah pindah, udah berumah tangga, udah tinggal di luar padang lawas, berarti kan dikurangi. Nah, dicoretlah nanti yang satu itu. Atau pas kita datang, udah lahir cucunya, nambah lagi 2, ditambah lagi 2. Makanya nanti ini akan bergeser otomatis ini Pak. Pakai HP tadi ya, Pak Yusuf ya. Jadi nanti ada dapurnya ini secara digital di servernya di Google. Tinggal Bapak perdata nanti rumah kurangi 1 penduduk di HP-nya, otomatis ini Pak saat itu juga ini terupdate. Nah itu. Jadi kalau bentuk buku tadi, ya masih bentuk buku segini, ditanya berapa jumlah laki-laki, itu pun nggak bisa dijawab Pak Santi. Harus direkamnya satu-satu lagi. Oh sini 1 perempuan, jumlah lama Pak. Udah gitu datanya nggak update. Kalau ini sudah langsung otomatis. Menurut pendidikan, menurut status perkawinan, ini masih dari kakak, ya kan? Menikah apa statusnya? Pilihan. Belum kawin Pak. Belum kawin. Kawin tercatat. Kawin tercatat. Kawin belum tercatat. Kawin belum tercatat. Cerai mati cerai hidup. Cerai mati cerai hidup. Nah itu, ya semua itu harus terisi kan? Kalau dia masih SD tentu statusnya belum kawin. Tapi kalau dia datang misalnya setahun lagi bisa jadi udah kawin. Makanya update data pun harus berkala. Kalau saya kira minimal sekali itu sekali setahun, minimal sekali. Tapi kalau masyarakatnya misalnya udah proaktif, sudah kawin, melapor, ada yang meninggal, melapor, nggak perlu pendataan lagi ke rumah. Ini sudah terupdate secara otomatis. Nah, Santi sebagai sekretaris desa sudah tahu dia langsung. Hari ini 623 pendudukku. Besok ada nambah, ada kurang, udah langsung tahu dia di sini. Nggak perlu lagi dihitung. Itu yang kami tawarkan salah satu. Contoh lagi ini apa nih? Keberadaan Pak. Keberadaan ada meninggal dunia ada sebagai penduduk Pak. Itu ada lagi. Ada lagi. Ada nggak golongan darah di kakak? Ada? Ada nggak? Ada. Di KTP ada. Di kakak nggak ada. Nah, penting nggak golongan darah ini menurut Bapak Ibu? Penting sekali Pak. Sekarang tiap detik berapa orang butuh darah. Saya rutin tiap sekali 2 bulan mendonor darah. Kalau nggak mendonor tubuh rasanya sakit karena sudah aktif. Golongan darah saya O yang banyak orang punya. Tapi ada golongan darah yang langka. Ada nggak Bapak Ibu di sini golongan darahnya habis? Bapak. Jadi bayangkan suatu saat jauh-jauh lah ya Pak ya, tiba-tiba Bapak butuh darah habis. Cuman dia sendiri Pak di desa kita ini. Mau cari bantuan kemana kita? Kalau ini udah terdata, berapa orang yang darahnya habis? Usia lu ada. Coba tanya, mau nggak donor darah? Udah enak kita. Tapi kalau nggak ada datanya, siapa yang mau ditanya? Atau misalnya ada saudara kita di desa lain yang butuh darah habis, kita tahu. Bapak siapa namanya Pak? Pak Nasir, kita tahu golongan darahnya habis. Udah tahu kita Pak, bisa nggak donor darah? Udah tahu kita orang cepat Pak, jadi bisa diselamatkan orang. Itu contoh kecil pemanfaatan golongan darah. Masih yang mudah-mudah ini Pak, yang kasar mata, jenis kelamin, usia, bisa ke bawah lagi ada nggak? Usia nggak masuk Pak. Nah oke, apa? Nah ini jumlah penduduk menurut pekerjaan. Nah ini ya. Ini Pak ada yang 0, 100. Oh ini mungkin masih salah ini. Iya Pak. Ya, masih menumpuk di petani. Kalau ada yang 0 berarti belum diambil. Ya, apakah pekerjaannya? Nanti kita kasih kriterianya. Apakah dia sekolah? Apakah dia pengurus rumah tangga? Atau tidak bekerja karena memang sakit? Nanti kita siapkan. Nah, atau berdasarkan pekerjaan ya, ada petani, kemudian ada buruh, belum bekerja, pensiunan. Nanti bisa kita tambah kriteria-kriteria. Contoh lagi yang saya katakan tadi terkait dengan kepemilikan buku nikah. Ya, jadi misalnya Pak Capil punya program jemput bola. Ke desa manalah dia mau bikin pendataan, apa istilahnya yang dicatatkan secara massal. Jadi orang Capil yang datang.
bukan orang capil ya, mana? Pengadilan agama, Pak. Pengadilan agama yang datang untuk langsung sidang di tempat dibikinkan buku nikah. Kalau nggak ada datanya Pak, mau kemana orang itu datang Pak? Tapi kalau kita udah mendata bahwa di kita misalnya dari 180 masih ada 40 rumah tangga yang belum punya buku nikah, Pak Kades sudah enak ngomong, saya punya data 40 rumah tangga belum punya buku nikah, ini nama-namanya. Udah capil, udah nggak ada alasan nggak mau datang Pak. Nah itu supaya misalnya kalau nggak ada buku nikah tentu banyak persyaratan administrasi yang nggak bisa dipenuhi. Saya kemarin ada membantu saudara dari Tapanuli Utara, dia menikah di Sibuhuan, tapi ternyata sudah bercerai. Tapi anaknya mau masuk SD, butuh putus salinan, putusan cerai. Gara-gara itu terkendala, anaknya nggak bisa sekolah. Nah itu contohnya, hanya gara-gara masalah data yang nggak akurat. Nah itulah Pak, saya mau kasih contoh yang mudah-mudah aja dulu. Jadi sebelum nanti teman-teman agen ini turun ke lapangan, udah diidentifikasi dulu tadi yang bilang Pak Yusuf. Data-data apa yang kita perlu Pak? Makanya di sini ada kawan-kawan Bopeda, ada teman-teman Kominfo. Kira-kira data apa di tingkat kabupaten yang sering dibutuhkan dari desa, tolong diberi masukan supaya nanti sekali turun kawan-kawan petugas. Karena kalau ada satu variabel yang terlupa, bayangkan harus keliling lagi ke 180 rumah. Nah itu, ini bisa tampil online tadi. Coba kita lihat. Ya, itu ya Bapak dan Ibu. Jadi sangat penting sebenarnya. Mungkin kita bicara statistik, apalah statistik, masalah data. Nggak tahu menanggung statistik, nggak nyampe jadi miskin, nggak nyampe nggak bisa makan. Memang iya, Pak. Tapi sangat penting sebenarnya supaya arah pembangunan kita ini bisa lebih terarah. Kalau desa kita bisa menampilkan ini Pak, ini luar biasa ya Pak. Percontohan lah ini Pak di Padang Lawas. Bahkan mungkin setingkat provinsi belum tahu kita apakah semua desa bisa bikin yang seperti ini. Yang penting tadi datanya dipelihara, teman-teman yang mau turun ada, kami bantu, kami kawal di awal-awal ini supaya bisa menghasilkan data seperti yang kita tampilkan tadi. Jadi nanti Bapak Ibu cuma kami kasih satu alamat aja. Misalnya kalau Bapak Ibu mau buka google.com, kan tinggal diketik kan google.com. Nah ini nanti ada alamatnya. Coba buka di mana peta. Monograf ini Pak. Ini mungkin Pak Kades lagi ada acara. Ini Kak Santi aja lah yang akan tampilkan. Contoh, kami punya peta desa versi DPS. Ini kan sering juga dicari orang ya Pak. Kalau memang nanti batas-batasnya ini sudah sesuai, sudah cocok, nanti bisa kita bantu, kita update. Kita beri besar tampilkan di kantor desa. Jadi nggak kosong kantor desa kita. Nih. Jadi tahu nih, oh sebelah sini berbatasan dengan desa ini. Ini tampilan satelit ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini kan ramai rumah. Nah ini rumah siapa lah ini yang paling ujung ini? Ini rumah siapa? Oh ini udah masuk desa sebelah ini. Nah seperti itu. Ya. Ini contohnya lagi nanti bisa kita tampilkan. Kalau mau juga sekalian mendata misalnya, ngumpul ke rumah-rumah, kita ambil koordinat rumahnya Pak. Nanti tiap-tiap bangunan bisa dikasih nama. Oh, rumah Pak Siregar, oh, ini rumah Pak Kades, dikasih namanya rumah Kades. Kalau mau sampai sejauh itu kebutuhan data. Ya, misalnya adalah orang, saya mau ke rumah Pak Siregar, mana rumahnya ya? Cari-cari. Oh ini di sini. Oh berarti masuknya dari sini. Oh ini kantor desa, berarti lurus, lewat jembatan sebelah kiri. Nah gitu. Contoh kecil pemanfaatan data. Sekarang udah canggih-canggih Pak semua. Dan ini gratis Pak. Gratis. Ini coba kami tawarkan nanti. Salah satu. Jadi supaya banyak informasi yang tampil di website desa kita. Ini contohnya Pak Kades. Ada peta desa. Nah, nanti kalau memang ini versi kami, kenapa BPS mengeluarkan peta? Mengeluarkan untuk pembagian tugas petugas-petugas sensus, petugas-petugas pendata kami.
Tapi kalau mau diupdate sesuai dengan mungkin Pak Kades yang tahu batas-batas desanya sampai rumah mana, nanti mungkin bentuknya ini bisa berubah. Nah itu ya udah, itu versi desa. Kita bisa bantu nanti dicetakkan besar Pak. Ya mungkin anggaran cetaknya dari kantor desa lah ya. Kami nyiapkan bahannya aja. Bisa dibikin besar Pak. Dan boleh tinggi. Jadi nggak kosong lagi dinding kantor kita ya. Gitu. Coba kembali lagi tadi ke ini Pak Kades, ini nanti kira-kira contoh tampilannya. Nah ini nanti foto-fotonya, makanya saya bilang nanti kita tambahin. Nah ini struktur organisasinya kami belum dapat nih Pak Kades. Siapa WPD, namanya siapa, kalau ada fotonya kita bikinkan bagus nanti informatif. Profil desanya Pak, visi-misinya ada enggak? Ini masih kosong. Misalnya desa ini terbentuk tahun sekian, nanti kita jelaskan Pak, jadi orang tahu. Ya. Kemudian ini ada sarana prasarana, apa aja yang ada di desa kita? Ada nggak sekolah SD? Ada nggak SMP? Ada nggak SMA? Jadi kalau nanti ada yang tanya, udah langsung tengok website aja, udah tahu dia. Oh di desa ini belum ada SMP, belum ada ini dan segala macamnya. Seperti itu, ya. Nah ini tadi Pak Kades mungkin belum lihat dengan monografi statistik. Nah ini dia statistiknya dalam bentuk grafik supaya lebih enak membaca. Berat ya? Karena ngerunning datanya Pak. Bentar, nah ini dia. Nih. Jumlah penduduk laki-laki, perempuan, totalnya di sini. Jumlah keluarga berapa? Jumlah rasio jenis kelamin digrafikkan. Dari sini kan enak kita baca. Penduduk menurut status pernikahan, apa yang paling besar ini? Belum kawin. Belum kawin. Berarti belum kawin lah yang paling banyak penduduk kita. Paling kecil mana? Ada apa? Cerai hidup. Cerai hidup. Itu cara bacanya. Jadi kalau ditampilkan secara visual, secara gambar, lebih enak kita membaca data-data statistiknya. Inilah contoh-contoh kecil. Nanti gini Pak Kades, harapannya supaya bisa ini terupdate, maka data di belakangnya ini ada dapurnya di belakang ini. Itulah nanti tugas agen-agen statistik mendata ke rumah-rumah, diupdate lah. Jadi saran saya sebelum turun udah tahu data apa yang mau diupdate. Misalnya bapak tokoh agama pengen tahu dia berapa anak yang hafal Quran misalnya, sekalian didata. Itu sekalian didata. Ada nggak anak yang hafal Quran di setiap rumah-rumah itu? Jadi nggak tahu apa itu. Jadi tokoh agama pun punya data gitu. Nah, generasi muda misalnya, ada nggak yang pengangguran? Pengangguran kita rata-rata apa? Bekerjanya di sektor mana? Kayak tadi agak unik nih desa kita. Ternyata yang bekerja di sektor tanaman pangan lumayan banyak di sini ya Pak ya. Masih mengusahakan bagi sawah. Berapa rumah tangga yang bekerja di sektor itu? Berapa luas sawahnya? Nah, itu kan perlu didata juga itu Pak. Jadi mumpung kawan-kawan ini turun ke lapangan, bisa sekali mendata semuanya. Itu sih harapan kita. Jadi itulah mungkin gambaran singkat kepada ibu sekalian, Pak Kades dan Pak Desa yang bisa kami berikan. Kalau tadi paparan Pak Yusuf awal-awal banyak slide-slide cakap-cakapnya, ini wujud nyatanya lah yang kami tampilkan. Inilah nanti kurang lebihnya. Ini bisa makin banyak ini Pak, makin banyak nanti ini halaman-halamannya. Misalnya mau bicara masalah jamban tadi, kita bikin grafiknya. Rumah tangga yang punya jamban, rumah tangga yang belum, rumah tangga yang punya listrik, rumah tangga yang punya buku nikah. Bisa kita bikin nanti tampilan-tampilannya. Jadi informatif ya. Tapi harus didukung oleh Bapak Ibu sekalian. Kira-kira setelah saya tambahin, mungkin jadi ada yang bertanya. Silakan. Bapak dan Ibu sekalian. Atau udah pada lapar kita ya? Belum, masih belum. Silakan Pak. Dari teman-teman OPD juga, kalau ada yang mau disampaikan, kita bisa berdiskusi di kesempatan yang cukup baik ini. Nanti alamatnya kami kasih Pak Kades, alamat website yang kami kasih. Dan ini saya bilang kembali gratis, karena hanya memanfaatkan Google. Tapi tentu harapan kami
ini dipelihara, jangan udah jadi gini ya udah BPS juga udah nggak datang-datang lagi kemari, ya udahlah gitu-gitu aja. Nah, kita nggak dianggap berhasil Pak di situ, karena ini nanti mau diperlombakan sampai November, tentu harapannya data ini akan bertambah lengkap. Kayak tadi kan masih banyak yang kosong ya, visi misi, potensi desa, sarana prasarana, apalah data yang bisa kita tampilkan, termasuk berita-berita desa nanti akan muncul di halaman berita. Jadi termasuk kegiatan hari ini nanti kita masukkan di website ini Pak, supaya orang bisa tahu. Pak PJ Bupati juga sebenarnya sudah kita informasikan bahwa ada kegiatan desa cantik. Jadi nggak ada cerita misalnya mereka nggak tahu kami itu, mereka sudah kita informasikan. Mungkin di desa satu lagi nanti kalau bisa kita undang beliau, malah kalau bisa dihadiri bupati setingkat eselon 2, nilainya lebih tinggi lagi sebenarnya Pak. Makanya tadi saya berharap jangan sampai Pak Camat gak datang langsung jatuh nilai kita. Gitu ya. Tapi syukur Pak Camat hadir, bisa kita di angka poin 3 tadi ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Pak Kadis mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kita mau diskusi, silakan. Saya ada waktu. Tidak berarti Pak, kalau data-data ini dia terdaftar, itu saja keadaan orang itu sudah tahu Pak, bagaimana keadaan kekayaannya, keadaan kemiskinannya. Betul. Terdaftar semuanya Pak, apakah dia punya mobil, apakah dia punya siap, ya. Betul. Nah itu tergantung kebutuhan kita Pak. Kalau mau sampai ke situ kita datang, lebih bagus lagi Pak. Siapa yang punya mobil, siapa yang punya sepeda motor, mobilnya merek apa, terus luar biasa. Itulah yang sering tantangan buat kami di BPS ketika mendata Pak. Karena selalu dikaitkan dengan satu, ini nanti kalau dilaporkan, kenapa pajakku tinggi? Padahal kami nggak ada kaitan sama pajak Pak. Makanya kan kadang ditanya, di sensus pertanian terakhir, saya kira semua kita didata. Berapa lah, Bapak kerja di mana? Di perkebunan. Berapa sawitnya? Sedikitnya 1 hektar. Padahal tanya Pak Kades 10 hektar Pak sawitnya itu. Tapi ngakunya cuma 1 hektar. Ya kurang lebih banyak kurangnya ya. Itu contohnya Pak. Jadi kalau petugas kami datang, apalagi dari BPS, mohon Pak diterima. Jangan takut memberi apa. Nggak ada hubungan dengan pajak kalau kita. Karena kita nggak bisa menyajikan data individu. Nah, aku dari sini waktu tahun 2000 atau 1990, ya. Waktu umum pada statistik Indonesia terdapat dari beberapa keadaan orang itu harta dana, bagaimana keadaannya, ada apakah dia sudah kaya, menengah dan miskin, termiskin sekali. Iya, bisa. Jadi kalau mau selengkap itu Pak, makin lengkap data yang kita kumpulkan, makin lama waktu pendataan, makin mahal prosesnya. Nah ini yang kita tawarkan ini masih mudah-mudahnya ini, yang bisa-bisa diterapnya ini. Pendidikan, jenis kelamin, ya kan? Jenis kelamin kan cuma 2 kan, laki-laki perempuan, kan ada 3 kan? Nah, itu enak kali ya. Bahkan kalau dilihat kasat mata apa? Rumahnya. Nanti kalau mau mendata rumah yang dindingnya tembok, nampak kan Pak? Nggak bisa ditipu itu. Ya itu, yang punya MCK misalnya. Itu. Jadi kalau kebutuhannya memang sampai sejauh itu, silakan Pak. Kami siap membina supaya konsepnya itu apa ya, berlaku nasional. Contoh tadi menilai orang miskin kan relatif Pak. Miskin di Padang Lawas belum tentu miskin di Kota Medan atau sebaliknya. Jadi kalau kemiskinan relatif maka harus dibuat standar. Nah, itu sudah kompleks sekali itu kalau masalah kemiskinan. Tapi kalau masalah pekerjaan tadi, apalah konsep yang dinamakan sebagai pekerja di sektor pertanian misalnya, itu jelas. Gitu ya. Sektor jasa misalnya dia bikin parang, kita bikin dia sektor pertanian, benar apa salah Pak? Salah, harusnya sektor industri itu Pak. Pertanian itu banyak lagi, ada tanaman pangan, ada perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya. Jadi kita kan mayoritas ini homogen ya kita. Petani semua, punya sawit semua. Ada yang 1-2, ada yang PNS, 1-2 ada yang guru, gitu Pak. Kalau kota besar itu beragam Pak.
petani sawah sewa. Makan. Betul. Petani sawah yang lahan sendiri, apa ya? Aku tinggal bikin aja bahasa Kalian pengairan irigasi. Betul Pak. Itu dia. Jadi sangat penting kan Pak data ini kan. Mungkin belum pernah ada yang menyampaikan seperti ini, tapi saya kira sangat penting. Ibu-ibu misalnya mau belanja, cerita sama ibu yang lain, mahal kali cabai sekarang ya. Kenapa dia bisa bilang mahal? Karena dia udah punya data harga sebelumnya 10.000, sekarang jadi 14.000, maka dia bisa menentukan mahal. Tapi kalau cuma dia bilang mahal ya, enggak, malah turun ya sekarang harga cabai katanya kan malu ibu itu. Nah, jadi ibu-ibu bapak-bapak tuh pasti setiap hari bergelut dengan data tanpa kita sadari Pak, tanpa kita sadari. Bisa kita bilang, uang kuliah sekarang mahal ya. Kenapa bisa bilang mahal? Karena tahu harga sebelumnya murah, sekian, sekarang naik sekian juta. Bisa kita bilang, membandingkan sesuatu itu sudah statistik Pak. Betul. Jadi setiap harinya kita berkecimpung dengan data. Nah, itulah. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya, silakan Pak. Namanya Pak? Mohon maaf. Barita Ahmad. Pak Barita Ahmad nggak kita Pak? Baik Pak, tadi Bapak bilang kalau ada yang sudah meninggal, masyarakat harus melapor ke petugas. Betul. Padahal kalau di desa pada umumnya ada orang yang meninggal warga, sudah tahu dia kan? Iya. Jadi kenapa harus melapor lagi? Maksudnya kalau udah dirubah dikurangi, memang itu yang paling tepat. Sementara kalau nggak dirubah-rubah, sampai sekarang masih berjalan bantuan orangnya sudah terima. Gimana caranya? Nggak usah melapor masyarakat bisa dirubah. Siap. Jadi ini Pak, sebenarnya ini kita pulangkan ke konsep bagaimana sih mengelola data di pemerintahan Pak Kades. Contoh kasus meninggal tadi, jelas kita tahu. Saya kira Pak Kades pasti tahu kalau ada warga yang meninggal. Kenapa nggak langsung aja dia update datanya, dicoret misalnya gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak kalau ada warga yang meninggal harus ada akta kematian? Ada kan Pak? Kalau saya baru tahu itu kemarin Pak. Gara-gara saya dapat warisan, mertua saya udah lama meninggal, diminta akta kematian. Gimana itu ngurusnya saya bilang? Kecapil juga. Ternyata setiap ada yang meninggal dalam tempo berapa hari harus segera kita lapor ke Capil. Nah sekarang konsepnya kenapa enggak? Kalau kantor desa mungkin kalau Pak Kades tahu bisa aja dikurangkannya langsung. Tapi kalau Capil kan nggak tahu ya, harus melapor ke ahli waris. Maka dikeluarkanlah akta kematian, maka ahli waris bisa mengurus semua yang berhubungan dengan warisan atau apapun. Nah, itu contohnya Pak. Makanya saya nggak tahu kalau itu Pak, apakah Pak Kades berhak langsung mencoret warga yang dia tahu sudah meninggal kalau belum melapor ahli warisnya? Itu saya nggak tahu. Saya pulangkan. Kalau memang bisa begitu silakan Pak. Itu contoh yang meninggal. Tapi kalau yang pindah, nggak mungkin pintar-pintaran Pak Kades. Tahu dia pindah Sianu, pindah ke Jambu, rupanya enggaknya. Kan nggak ada aku melapor, salah lagi Pak Kades. Nah, jadi memang di situ sebenarnya perlu proaktif masyarakat. Atau kalau nggak proaktif mungkin Pak Kades jemput bola. Terlihatnya si Anu udah pindah ke TOT mana? Betul itu pindah? Oh iya betul. Oke kita bisa surat pindahnya ya. Nah, jadi dia. Gitu Pak. Jadi tetap sebenarnya harus ada proaktif dari masyarakat supaya ya itulah yang bikin Pak kenapa masih saya tahu persis Kadis Sosial Pak Fauzan itu kami sering berdiskusi kok data PKH itu sudah meninggal masih dapat, sudah dilaporkan tidak layak masih keluar juga, sementara yang antri mau mendapat juga banyak nggak dapat. Nah ini nah itu lagi, itu pasti teriak-teriak kita kan Pak, sudah meninggal kok masih dapat. Tapi kalau sebaliknya gimana? Sudah meninggal masih keluar bantuan gitu, kita lapor nggak? Ya kan? Itu. Nah itulah, jadi harusnya kita berlaku adil lah Pak ya. Kalau memang udah nggak hak kita ya kita lapor. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Enak nih diskusi. Saya senang nih orang-orang tua udah melek statistik nih, melek data. Ibu-ibu belum ada yang bicara dari tadi. Ibu-ibu ini dari mana Kak Santi? Kader kah? Kader apa nih? Kader posyandu. Wah, kader posyandu lagi.
Masalah kesehatan erat kaitannya ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu nggak Padang Lawas tingkat pernikahan dini tertinggi se-Sumatera Utara. Itu data statistik. Paling tinggi angka pernikahan dini, hampir 30% wanita-wanita Padang Lawas itu menikah di usia di bawah 19 tahun. Saya nggak tahu ini budaya atau fenomena apa, tapi itu erat kaitan sama stunting. Wanita yang belum 19 tahun kan itu bisa dinilai secara kesehatan belum matang, secara kejiwaan belum dewasa, organ reproduksinya juga belum sempurna. Karena sudah menikah, harus punya anak, harus mengurus anak, sehingga mungkin dia belum bisa mengurus anak dengan baik, maka risiko stuntingnya besar. Nah itu, rupanya ibu kesehatan ini. Kira banyak juga nih ibu-ibu yang bisa didata ini di masyarakat gitu ya, terkait jangkauan tadi. Saya pernah sering ke lapangan Pak. Saya tanya ke orang desa, ada nggak MCK di sini? Ada Pak. Udah kita siapkan bangun dari dana desa MCK umum. Tapi masyarakat masih lebih suka ke sungai Pak, mau ngaku besar. Karena ternyata nggak tahu ya, lebih enak katanya di sana daripada di MCK. Itu budaya juga ya. Ya kan? Dan itu kaitan juga sama kesehatan itu kan? Gitu. Jadi bagaimana? Makanya saya selalu bilang pengentasan stunting harus ditas. Tokoh agama pun harus kita libatkan. Bukan hanya juga soal kesehatan. Kami pun berperan dari sisi pengadaan data statistiknya. Bapak Ibu baru tahu kan? Itu faktanya. Padang Lawas angka pernikahan ini tertinggi se-Sumatera. Itu bukan hal yang positif. Meskipun di beberapa aspek pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu tertinggi nomor 2. Nah ini bagus nih kan, ekonominya pun kita tertinggi nomor 2 nih Pak. Jadi banyak sebenarnya uang Padang Lawas ini, termasuk makmur kita ini. Walaupun pasti ada masyarakat yang ekonomi rendah, pasti ada saja yang silakan ibu-ibu kalau masih ada yang mau kita diskusikan sebelum pertemuan ini kita akhiri. Dari aparat desa mungkin ada yang mau bertanya atau sudah cukup kenyang mungkin diskusi dengan Pak Yusuf. Sekali berapa minggu pertemuan Pak Yusuf? Sekali seminggu Pak. Sekali seminggu ya. Jadi saya mau kawal betul nanti ini Bapak dan Ibu. Pak Kades, saya butuh support betul ini dari Pak Kades. Bahkan kalau bisa nanti misalnya ada dana desa yang bisa disisihkan untuk pembangunan ini Pak, itu nilainya lebih besar lagi. Saya pernah cerita misalnya, bisa nggak Pak Kades kantor desa ini masukkan internet? Ya, jadi bisa mengelola datanya. Ini kan supaya online butuh internet jadi Bapak Ibu. Nggak mungkin lah perusahaan Kak Santi terus yang dipakai uang pribadinya, nggak mungkin. Kalau ada internet di desa ini, toh masih dekat dengan Telkom, saya kira masih bisa dimasukkan internet kemarin. Anak-anak yang ada tugas belajar mau online bisa ngumpul di kantor di depan desa, misalnya kan tinggal bawa HP, bawa laptop bisa internetan. Itu salah satu Pak, saya kira masyarakat bisa merasakan dampaknya. Paling berapa sebulan? 1 juta sekian mungkin sebulan tanggalan. Berapa kan? 20.000 ada. Nah itu loh kecilnya kan. Jadi saya kira dana desa itu bermanfaat buat masyarakat. Itu contoh kecilnya saja yang bisa kami berikan. Oke, kalau masih ada Bapak Ibu? Oke, saya kira kalau memang sudah cukup, kami akhiri sesi diskusi kita siang ini. Kurang lebih kami mohon maaf Bapak dan Ibu, dan saya kira kami masih berkomitmen untuk mengawal ini. Maka kami juga mau minta semangatnya dari agen-agen statistik, dukungan dari Pak Kades. Saya senang kalau Pak Kades, Pak Yusuf belum pernah datang lagi minggu ini kantor, tolong Pak. Oke, saya akan perintahkan Pak Yusuf kembali. Gitu. Saya dibekali, mungkin saya juga sesekali nanti akan mengawal supaya ini bisa berjalan. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu lagi, itu pasti teriak-teriak kita kan Pak, sudah meninggal kok masih dapat. Tapi kalau sebaliknya gimana? Sudah meninggal masih keluar bantuan gitu, kita lapor kan? Ya kan? Itu. Nah itulah, jadi harusnya kita berlaku adil lah Pak ya. Kalau memang udah nggak hak kita ya kita lapor.
Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Enak nih diskusi. Saya senang nih orang-orang tua udah melek statistik nih, melek data. Ibu-ibu belum ada yang bicara dari tadi. Ibu-ibu ini dari mana Kak Santi? Kader kah? Kader apa nih? Kader Posyandu. Wah, kader Posyandu lagi. Masalah kesehatan erat kaitannya ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu nggak Padang Lawas tingkat pernikahan dini tertinggi se-Sumatera Utara? Itu data statistik kan? Paling tinggi angka pernikahan dini, hampir 30% wanita-wanita Padang Lawas itu menikah di usia di bawah 19 tahun. Saya nggak tahu ini budaya atau fenomena apa, tapi itu erat kaitan sama stunting. Wanita yang belum 19 tahun kan itu bisa dinilai secara kesehatan belum matang, secara kejiwaan belum dewasa, organ reproduksinya juga belum sempurna. Karena sudah menikah, harus punya anak, harus mengurus anak, sehingga mungkin dia belum bisa mengurus anak dengan baik, maka risiko stuntingnya besar. Nah itu, rupanya ibu kesehatan ini. Kira banyak juga nih ibu yang bisa didata ini di masyarakat, gitu ya, terkait jangkauan tadi. Saya pernah sering ke lapangan Pak. Saya tanya ke orang desa, ada nggak MCK di sini? Ada Pak. Udah kita siapkan bangun dari dana desa MCK umum. Tapi masyarakat masih lebih suka ke sungai Pak, mau nggak besar. Karena ternyata nggak tahu ya, lebih enak katanya di sana daripada di MCK. Itu budaya juga ya. Ya kan? Nah itu kaitan juga sama kesehatan itu kan? Gitu. Jadi bagaimana? Makanya saya selalu bilang pengentasan stunting harus ditas. Tokoh agama pun harus kita libatkan. Bukan hanya juga soal kesehatan. Kami pun berperan Pak dari sisi pengadaan data statistiknya. Bapak Ibu baru tahu kan? Itu faktanya Pak. Padang Lawas angka pernikahan ini tertinggi se-Sumatera. Itu bukan hal yang positif Pak. Meskipun di beberapa aspek pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu tertinggi nomor 2. Nah ini bagus nih kan? Ekonominya pun kita tertinggi nomor 2 nih Pak. Jadi banyak sebenarnya uang Padang Lawas ini. Termasuk makmur kita ini. Walaupun pasti ada masyarakat yang ekonomi rendah, pasti ada saja yang silakan ibu-ibu kalau masih ada yang mau kita diskusikan sebelum pertemuan ini kita akhiri. Dari aparat desa mungkin ada yang mau bertanya atau sudah cukup kenyang mungkin diskusi dengan Pak Yusuf. Sekali berapa minggu pertemuan Pak Yusuf? Sekali seminggu Pak. Sekali seminggu ya. Jadi saya mau kawal betul nanti ini Bapak dan Ibu. Pak Kades, saya butuh support betul ini dari Pak Kades. Bahkan kalau bisa nanti misalnya ada dana desa yang bisa disisihkan untuk pembangunan ini Pak, itu nilainya lebih besar lagi. Saya pernah cerita misalnya, bisa nggak Pak Kades kantor desa ini masukkan internet? Ya, jadi bisa mengelola datanya. Ini kan supaya online butuh internet jadi Bapak Ibu. Nggak mungkin lah perusahaan Kak Santi terus yang dipakai uang pribadinya, nggak mungkin. Kalau ada internet di desa ini, toh masih dekat dengan Telkom, saya kira masih bisa dimasukkan internet kemarin. Anak-anak yang ada tugas belajar mau online bisa ngumpul di kantor di depan desa, misalnya kan tinggal bawa HP, bawa laptop bisa internetan. Itu salah satu Pak, saya kira masyarakat bisa merasakan dampaknya. Paling berapa sebulan? 1 juta sekian mungkin sebulan langganan. Berapa kan? 12.000 ada. Nah itu loh kecilnya kan. Jadi saya kira dana desa itu bermanfaat buat masyarakat. Itu contoh kecilnya saja yang bisa kami berikan. Oke, kalau masih ada Bapak Ibu? Oke, saya kira kalau memang sudah cukup, kami akhiri sesi diskusi kita siang ini. Kurang lebih kami mohon maaf Bapak dan Ibu, dan saya kira kami masih berkomitmen untuk mengawal ini. Maka kami juga mau minta semangatnya dari agen-agen statistik, dukungan dari Pak Kades. Saya senang kalau Pak Kades, Pak Yusuf belum pernah datang lagi minggu ini kantor, tolong Pak. Oke, saya akan perintahkan Pak Yusuf kembali. Gitu. Saya dibekali, mungkin saya juga sesekali nanti akan mengawal supaya ini bisa berjalan. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu Bensi.
Oke, harapan untuk pelaksanaan desa cantik. Boleh sambil lihat kamera juga, Pak? Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada BPS yang telah menobatkan desa kita, yaitu Desa Pagaran Jebatu, untuk dijadikan sebagai desa cantik. Dari 303 desa di Padang Lawas, Desa Pagaran Jebatu lah yang BPS nobatkan sebagai desa cantik. Oke, berarti harapannya apa Pak untuk desa cantik? Harapannya ke depannya supaya data di Desa Pagaran Jebatu dapat terarah dan akurat sesuai yang kita harapkan selama ini. Berharap untuk menang juga nggak Pak? Iya, mudah-mudahan lah, berharap untuk menang. Oke, terakhir pesan untuk BPS apa Pak? Pesan untuk BPS, semoga kita antara desa dan BPS selalu kolaborasi dalam mengolah data dan selalu kerjasama sampai data di Desa Pagaran Jebatu sesuai yang kita harapkan. Oke, terima kasih Pak. Oke. Jadi perasaan kakak terpilih sebagai agen statistik? Yang paling utama itu ya saya bangga terpilih sebagai agen statistik. Terus selanjutnya semoga saya mampu menjalankan tugas sebagai agen statistik ini dengan baik. Oke, berarti harapannya untuk desa cantik ini apa? Harapannya semoga desa kita lebih cinta dengan data-data, terutama data statistik. Terus yang paling ini menang itu bonus ya, tapi PD itu harus. Oke, berarti terakhir pesan buat BPS. Pesan untuk BPS yang pertama, terima kasih sudah memilih Desa Pagaran Jebatu menjadi kandidat desa cantik atau desa cinta statistik. Dan yang kedua, tolong bantu kami terus, support kami terus, jangan bosan-bosan. Kami agen statistik siap menyukseskan desa cantik.